Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Devira, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Machiavellian dan Komitmen Profesional terhadap Kecenderungan Individu untuk Melakukan Whistleblowing dengan Referensi sebagai Variabel Moderasi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Supriyadi, selaku dosen pembimbing saya, yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini. Baiklah, langsung saja. Pattern ini latar belakangi dari maraknya kasus korupsi dan kecurangan akuntansi yang berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2022 yang dirilis, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Dengan arti bahwa skor di bawah 50 ini mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki masalah serius mengenai korupsi. Whistleblowing merupakan salah satu upaya yang dipercaya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi, baik itulah mantan karyawan maupun masih karyawan, terkait praktik-praktik ilegal tidak bermoral ataupun melanggar hukum yang berada di bawah kendali atasannya kepada individu atau pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan perbaikan. Sedangkan orang yang melakukan whistleblowing itu dikenal sebagai whistleblower. Kasus-kasus whistleblower yang terkenal seperti skandal Enron menyoroti pentingnya peran whistleblower dalam mengungkapkan pelanggaran. Nama-nama seperti Sharon Watkins pada kasus Enron, Cynthia Cooper pada kasus WorkCom, dan Novel Baswedan pada kasus IKTP mencuat sebagai whistleblower yang berani mengungkap kecurangan. Penelitian tentang whistleblowing memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari korupsi, seperti yang terjadi di Tiongkok pada penelitian Zhang et al., ataupun di Niagara pada penelitian Adeyomo 2015, dan ini pun diulas di Pakistan dalam penelitian Malik dan Nawas 2018. Selanjutnya, untuk rumusan masalah itu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama itu pentingnya alat untuk mendeteksi kecurangan. Peningkatan skandal kecurangan di perusahaan besar itu menunjukkan kebutuhan mendesak akan alat untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu alat yang digunakan adalah whistleblowing, di mana individu melaporkan tindakan ilegal kepada pihak yang lebih berotoritas. Meskipun Indonesia menerapkan whistleblowing system, namun pada implementasinya dinilai kurang optimal, sehingga menyebabkan sedikitnya individu yang bersedia menjadi whistleblower. Yang kedua, risiko dan dilema etika dalam whistleblowing. Whistleblower dihadapkan pada risiko dan dilema etika, di mana whistleblower sering mengalami keraguan dan distraksi akibat dilema etis yang mereka hadapi. Lainnya itu peran mahasiswa dalam whistleblowing. Mahasiswa diidentifikasi sebagai kelompok yang dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kecurangan. Menjadi calon akuntan, mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi individu yang mampu mengungkapkan kebenaran dan menjalankan pekerjaannya dengan kejujuran. Hal ini disebabkan mahasiswa akuntansi yang memiliki masa depan sebagai akuntan ataupun auditor memiliki kemungkinan yang tinggi menghadapi aksi ilegal dalam karirnya. Misalnya itu pengaruh kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional. Faktor-faktor seperti kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi individu untuk melakukan whistleblowing, di mana kepribadian Machiavellian cenderung memiliki dampak negatif, sementara komitmen profesional memiliki pengaruh positif. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian pada ini itu terbagi 4. Yang pertama, apakah Machiavellian memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang kedua, apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang ketiga, apakah retaliasi memoderasi Machiavellian terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Dan yang keempat adalah, apakah retaliasi memoderasi komitmen profesional terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut, yaitu menguji dan memperoleh bukti empiris terkait dampak Machiavellian pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam whistleblowing, menguji dan memperoleh bukti empiris terkait dampak komitmen profesional pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam whistleblowing, dan memperoleh bukti empiris terkait dampak Machiavellian pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam whistleblowing yang dimoderasi oleh reiterasi. Begitupun dengan memperoleh bukti empiris terkait dampak komitmen profesional pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam whistleblowing yang dimoderasi oleh retaliasi. Kontribusi pada penelitian ini terbagi dua, yakni kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis terbagi dua, yaitu yang pertama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing. Yang kedua, berperan dalam pengembangan kerangka teoritis serta menjadi acuan penting bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi topik intensif whistleblowing. Untuk kontribusi praktisnya sendiri, yaitu yang pertama dapat dijadikan pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan platform pengaduan internal dan merumuskan kebijakan whistleblowing. Yang kedua, dapat memotivasi mahasiswa serta mendorong niat mereka untuk terlibat dalam whistleblowing sebagai fondasi karya akuntansi. Lalu yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertimbangkan pembelajaran dan penerapan whistleblowing bagi mahasiswa sejak dini, membentuk integritas dan etika profesional.
Penelitian ini menggunakan teori atribusi, di mana teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain, di mana mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Hipotesis pada penelitian ini terbagi empat, yaitu yang pertama, Machiavelli berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing, yang kedua, komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing, yang ketiga, literasi memperkuat pengaruh Machiavelli terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing, yang keempat, literasi memperlemah pengaruh komitmen profesional terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Untuk rangka penelitiannya sendiri dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Caranya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 4 variabel, yaitu di mana ada Machiavellian, komitmen profesional, reaksi, dan kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Dan penelitian ini melibatkan satu variabel dependen, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, dan dua variabel independen, yaitu Machiavellian dan komitmen profesional, dan satu variabel moderasi, yaitu retaliasi. Sifat Machiavellian diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dalton dan Wright pada tahun 2012. Untuk mengukur komitmen profesional menggunakan skala 5 item dari Dwyer et al. Pada tahun 2000, yang kemudian dikembangkan oleh Urumsa et al. Pada tahun 2018. Kemudian dalam penelitian ini, intensi whistleblowing sendiri diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hachima et al. Pada tahun 2017 dan Bagustianto dan Novalis pada tahun 2013. Dalam penelitian ini sendiri, literasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Liana Ricci dan Yudik pada tahun 2009 dan Bartlett et al. Pada tahun 2019. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa di Indonesia, dengan sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi yang ada di Indonesia, yaitu yang didapat dengan rumus Hare et al. Pada tahun 2019 itu didapat 140 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala 5 poin yang kemudian akan dianalisis menggunakan SPSS dengan rumus seperti yang terlihat pada slide berikut. Berikut selanjutnya hasil penelitian. Pada slide dapat dilihat tabel untuk uji statistik deskriptif. Penelitian ini sebelumnya sudah melakukan uji kualitas data yaitu validitas dan reliabilitas, kemudian sudah melakukan uji simultan, parsial, dan koefisien determinan. Selanjutnya itu untuk uji normalitas, dilakukan melihat distribusi dari variabel-variabel yang akan dianalisis apakah sudah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel diketahui bahwa uji normalitas menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada Einstein dan residual pada pada ini diperoleh asumsi totalnya sebesar 0,2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi residual berdistribusi normal karena nilai tersebut lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Tabel hasil uji regresi linear berganda menunjukkan signifikan koefisien untuk variabel Machiavellian dan komitmen profesional terhadap variabel dependennya itu whistleblowing. Hasil ini memberikan informasi penting mengenai dampak variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dari tabel dapat dilihat nilai signifikansi untuk Machiavellian dan komitmen profesional yaitu 0,00 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut signifikan. Untuk hasilnya sendiri pada bagian koefisien itu dapat dilihat bahwa Machiavellian min 0,244 dan untuk komitmen profesional itu 0,332. Ini menunjukkan bahwa Machiavellian memiliki pengaruh negatif signifikan, sementara komitmen profesional memiliki pengaruh positif signifikan. Untuk regresi moderasi sendiri, ya, Machiavellian menunjukkan koefisien sebesar min 1,184 dan komitmen profesional 0,780. Untuk retaliasi itu min 0,710 dan Machiavellian interaksi dengan retaliasi itu 0,043 dan untuk interaksi komitmen profesional dengan retaliasi itu min 0,017. Dengan signifikansi untuk Machiavellian komitmen profesional retaliasi dan interaksi Machiavellian dan retaliasi itu 0,00, sementara signifikansi untuk interaksi komitmen profesional dan retaliasi itu 0,003. Baiklah, sehingga dapat dilihat kesimpulan hasil penelitian pada tabel berikut. Yaitu untuk hipotesis pertama,
Itu terdukung dengan variabel, X1 memiliki pengaruh negatif signifikan. Untuk hipotesa kedua, itu pun terdukung dengan variabel X2 yaitu komen proporsional memiliki pengaruh positif signifikan. Untuk hipotesa ketiga tidak terdukung, yaitu retrasi secara signifikan memperlemah pengaruh Machiavellian terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Sementara hipotesa keempat kembali terdukung, yaitu retrasi secara signifikan memperlemah pengaruh Machiavellian terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Selanjutnya itu pembahasan penelitian. Yang pertama, untuk variabel Machiavellian itu berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa Machiavellian memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zarevar et al. Pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara Machiavellian dan kecenderungan untuk melakukan whistleblowing. Yang kedua itu komen proporsional. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, variabel komen proporsional memiliki dampak yang signifikan positif terhadap variabel whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung. Tingginya tingkat komitmen profesional pada mahasiswa akan berdampak positif pada kecenderungan mereka untuk melakukan whistleblowing. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badru Huda pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu, untuk interaksi antara Machiavellian dengan, rekayasi itu berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dapat diketahui bahwa rekayasi dapat memoderasi dengan memperlemah hubungan antara Machiavellian dengan kecenderungan whistleblowing secara signifikan, sehingga hipotesis ketiga tidak terdukung. Seorang Machiavellian cenderung tetap melakukan pengungkapan kecurangan karena organisasi lebih membutuhkan tindakan tersebut. Namun hal ini tidak berlaku secara umum pada setiap individu, yang memiliki sifat Machiavellian karena perilaku mereka yang egosentris dan mencerminkan ketidakberpihakan. Orang yang memiliki tingkat Machiavellian yang tinggi cenderung mengabaikan norma etika dalam menghadapi dilema etika atau situasi etis. Selanjutnya yaitu hipotesis keempat, berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dapat diketahui bahwa retrasi memperlemah hubungan antara komitmen profesional dengan kecenderungan whistleblowing secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat terdukung. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Iana Raichi dan Ludik pada tahun 2009 telah membuktikan bahwa tindakan balasan menjadi hal yang dipertimbangkan bagi calon pengungkap aib dan dapat mempengaruhi niat mereka dalam melakukan pengungkapan kecurangan. Tanya, keterbatasan dan sarana penelitian, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian ini memiliki keterbatasan karena mayoritas sampel berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Fenomena ini dapat mengakibatkan generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas pada populasi mahasiswa akuntansi di dua pulau utama tersebut. Maka penelitian mendatang mempertimbangkan diversifikasi sampel dengan cara mencakup mahasiswa akuntansi dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang kedua, yaitu masih terdapat variabel lainnya yang dapat memoderasi hubungan antara Machiavellian, komitmen profesional, dan whistleblowing, yang mungkin dapat dipertimbangkan kembali. Menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing dan mengalami retaliasi, serta mengkaji lebih lanjut jenis retaliasi yang mungkin dialami individu dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.